Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman rahimakumullah, beberapa pekan lagi, tepatnya 2 pekan lagi, kita juga akan bertemu di bulan yang agung, bulan Ramadan, dan pula kita akan melanjutkan kajian masih mengenai risalah Ramadan. Dan sebelumnya kami mohon maaf tertunda 1 hari kajian yang seharusnya waktu Selasa membahas tentang akhlak, hanya karena kemarin terlibat sehingga kami menjadi korban pencurian, ya begitulah. Dan memang saya juga berpikir seperti ini terhadap apa yang terjadi pada pekan-pekan ini, khususnya di negeri kita, bahwa Allah mempunyai hikmah di balik apa yang diuji kepada kita, bahwa semakin tingginya keimanan seorang muslim, yang kita harapkan pada kita yaitu kita semakin tinggi ujiannya. Nabi Adam alaihissalam mengenal sosok iblis itu adalah dia ketika sebelum digoda oleh iblis, dia tidak mengenal jauh siapa iblis. Hanya Allah yang peringatkan iblis karena tidak mau bersujud terhadap Adam. Dan iblis yang menyumpah agar Bani Adam digoda dan dibinasakan hingga menjadi temannya di neraka. Tetapi mengapa Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayuan iblis? Itu adalah karena Nabi Adam belum sepenuhnya mengenal dari sosok iblis, apalagi Siti Hawa yang baru diciptakan beberapa periode setelah Nabi Adam. Ini yang tentunya kita cermati bahwa Allah menguji Nabi Adam alaihissalam, walaupun benar bahwa Nabi Adam tergoda bersama Hawa, tetapi Allah menerima taubatnya. Maka disitulah terdapat sebuah nilai sebenarnya hikmah ketika terjadinya penipuan, atau sekarang juga terjadinya ujian pembubaran sebuah organisasi Islam. Inilah bahwa ujian kesabaran apa yang ditempuh oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia awalnya menaati perintah Allah yang Maha Esa, namun karena bagaimana iming-iming yang besar kepada Siti Hawa
dan juga kita mengalami ketika itu diiming-imingi bahwa nebus saya akan benar, tapi itulah bahwa sebenarnya Nabi Adam juga tergoda. Setelah itu bagaimana demikian? Disitulah hikmah Allah menerima tobatnya Nabi Adam adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fatabah alaihi, atau ada lafaz lain fataba ilaihi. Itu adalah bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita agar bertaubat. Karena di ayat yang lain dalam bab 57 kitab Tauhid menjelaskan seseorang diuji itu adalah diuji keimanannya dan pula niatnya. Artinya kita benar-benar harus introspeksi. Walaupun benar bahwa memang ada pihak yang membenci, ya, yang namanya risalah Islam gitu ya. Jangankan yang jauh, saudara-saudara kita saja kadang membenci untuk diajak beramal soleh, mengaji, kadang-kadang sangat tidak suka. Itu yang bahwa kita harus sadar memang pendekatan kita bisa jadi kurang juga. Di antara niat keimanan kita harus benar-benar diperbaharui, dan juga cara penyampaian kepada masyarakat sehingga memang tidak ada salah paham kepada masyarakat. Ya, ini hanya sebagai usul dari saya, karena terjadi juga pembubaran ormas gitu kan, yang kita juga ya memang ada kezaliman. Hanya saya juga mengatakan bahwa kita juga harus introspeksi, mungkin ada sikap kepada masyarakat. Hanya kita melakukan pendekatan bahwa apa yang kita ajarkan adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan ujian ini, insya Allah mantapkan hati kita, niat kita agar tetap di jalan yang diridhoinya. Amin. Penjelasan tentang risalah Ramadan, kita sudah membahas tentang bagaimana hikmah, yaitu terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus fastabiqul khairat. Kita itu telah dibahas oleh Ustaz ketika penjelasan jihad Islami di bulan Ramadan adalah dengan berlomba dengan kebaikan. Kita adalah diberikan nikmat adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, bukan keturunan monyet gitu ya. Kita keturunan Nabi Adam. Ini adalah nikmat Allah memberikan pada kita, bahwa ayah kita itu yang mulianya Nabi Adam, dihormatinya Nabi Adam, itu menunjukkan bahwa sebuah nikmat yang terus diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Karena itulah jihad Islami dalam bulan Ramadan
adalah diantaranya dengan saum Ramadan. Bahwa syariat saum Ramadan telah disyariatkan semenjak Nabi Adam. Ada yang berpendapat demikian. Maka disinilah kita sebagai pewaris dari kitabnya itu. Maksudnya pewaris dari ilmunya. Nabi dan juga Rasul tiada meninggalkan warisan berupa dirham maupun dinar. Tapi mereka mewariskan ilmu syar'i. Dan Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada. Bihi ma tamassaktum bihima ay kitabullah wa sunnah Rasulullah." Aku meninggalkan kepada kalian dua, atau tiadalah aku tinggalkan harta, kata Nabi, aku hanya meninggalkan dua, yaitu di mana kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Maka dari syariat Sunnah itu diantaranya syariat saum, maka berpegang teguh dengan ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187, pula Al-Mu'minun 1 sampai 11 diantaranya, pula Al-Ahzab 35, itu jelas sekali menjelaskan bahwa saum itu bukan hanya sebagai ibadah ritual belaka. Nilai ibadah saum itu sebagai rukun Islam yang keempat. Jadi ikhwatul iman, setiap rukun Islam itu ada hikmahnya, ada tujuannya, maksud yang ingin dicapai. Di antaranya syahadat adalah persaksian dia kepada Allah, supaya benar-benar dia mengenal syahadat, makna la ilaha illallah, dan juga Muhammad Rasulullah, menjalankan risalahnya. Pula sholat, yaitu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian zakat, penyucian dirinya dan penyucian hartanya. Saum adalah tujuannya untuk bertakwa. Haji tujuannya menjadi haji mabrur. Jadi dengan tujuan ini sudah jelas bagaimana Allah memberikan warisan, yaitu warisan yang berharga. Walaupun bagaimana tiap ulama tentunya tidaklah menjalankan seluruh warisan tersebut. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Dan yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Hanya ulama pula ada ulama yang sahih, sebagaimana hadis gitu ya. Ulama yang sahih, ada ulama yang sahih, dhaif,
atau maudu gitu ya. Ada yang pendapat seperti itu. Maksudnya ulama yang menjelaskan di mana yang sah dari Al-Quran dan juga Sunnah dan menjalankannya. Ada pula yang hasan, memberikan penjelasan, tapi tidak banyak hafalannya, tapi bagus penyampaiannya. Tapi ada yang dhaif, dia lemah hafalan, tapi salah juga penjelasan. Akhirnya mengamalkan apa yang tidak dicontohkan. Ada juga yang maudhu. Ini juga disebut ulama ulama jahat, mengajarkan kebohongan, kepalsuan. Maudhu itu artinya palsu, mengajarkan kepalsuan. Ulama dia, ada yang seperti itu. Maka disitulah bahwa ajaran Islam itu sangatlah pokok, menjadi penyempurna. Kalau misalnya sebuah organisasi ini dicontohkan memakai nama Islam, dia memakai nama yang terbaik. Sebuah lembaga memakai nama Islam, dia memakai cara yang terbaik. Ada yang mengatakan, oh kalau memakai nama Islam tidaklah baik, salah sekali. Kalau Anda mengatakan memakai nama Islam tidaklah baik, berarti apakah Anda meragukan daripada din yang telah Allah disalahkan? Nah, itu. Yakin tidak pada dinul Islam itu? Termasuk yakinkah kita kepada ibadah saum? Sementara janjinya kita sudah tahu, sudah mengenal. Maka disitulah hikmah saum diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Abbas Ibnu Mansur meriwayatkan dari Hasan Al-Basri sehubungan dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah 183 hingga 184. Maka Hasan Al-Basri mengatakan memang benar. Ini keyakinan seorang muslim. Memang benar. Dinul haq. Demi Allah, wallahi, inna tawma kutiba, sesungguhnya ibadah saum kutiba telah diwajibkan ala kulli ummatin, telah diwajibkan atas umat-umat, atau lebih tepatnya ala kulli umamin karena jamak taksir, telah diwajibkan atas umat-umat yang telah lalu. Umat-umat ya qablikum yang telah lalu, sebagaimana diwajibkannya kita sebulan penuh. Hanya yang kita sebulan penuh maksudnya, yang lain sesuai dengan syariat saum itu sendiri di zaman para nabinya. Dan juga yang dimaksud ayyamam ma'dudat ialah hari-hari tertentu yang juga telah dimaklumi, telah diketahui. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatimin min hadis Abi Abdurrahman, dari hadis Abu Abdurrahman Al-Muqri, sebutan Al-Muqri ini sebutan saja. Hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub, hadatsani, kalau hadatsana
menceritakan kepada kami, hadatsani kepadaku, kamu ceritakan kepadaku Abdullah bin Al-Walid an Abi Ar-Rubai, telah menceritakan Abdullah bin Al-Walid dan juga dari Abi Ar-Rubai rajulin min ahlil Madinah, yaitu seorang laki-laki dari kalangan atau dari Madinah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah bersabda, syamu Ramadana katabahu Allahu alal umami qablaku, bahwa saum Ramadan telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, atau saum Ramadan telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelumnya. Disinilah bahwa saum terdapat hikmah-hikmah tersendiri, yaitu bahwa ibadah saum adalah syariatnya tidak dimasuk. Dimasuk itu adalah hukumnya saja. Hukumnya yang asalnya wajibnya 13, 14, 15 ayamul bid, maka yang itu menjadi sunnah dan yang wajib di zaman Rasulullah yaitu adalah ibadah saum Ramadan. Itulah karena maslahat yang besar bagi umat manusia, dan juga mendorong umat ini supaya semangat melakukannya, yaitu hendaklah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan generasi sebelum mereka dalam menyempurnakan amalan dan bersegera dengan kepada hal-hal yang mulia, yang baik. Dan saum bukanlah hal yang sulit, melainkan saum itu ibadah yang mudah sekali, yang dibebankan kepada kita. Maka itu sudah jelas bahwa ibadah syariat saum ini tentunya seperti yang Allah firmankan terhadap penghuni surga, fanikmah ajrul amilin. Mereka itu adalah sebaik-baiknya yang mendapatkan pahala terhadap amal-amalnya. Jadi itulah bahwa perbedaan syariat Islam dengan syariat umat Yahudi maupun Nasrani itu adalah iman dan amal sholih. Kalau dibilang iman saja, Yahudi juga beriman, Nasrani juga beriman, walaupun iman mereka sesat atau maghdub alaihim itu ada. Dan sedangkan Islam mempunyai an'amta alaihim, itulah golongan yang terbaik, ummatan wasaton. Pula dengan ibadah saum ini yang sangat begitu besar maslahatnya. Tidak hanya maslahat badan, tapi maslahat keimanan. Seseorang dengan ibadah saum itu bisa memberikan makanan kepada yang miskin, mendapatkan tausiah ketika sholat malam. Ya, tidak ada di bulan lain biasanya. Itu sangat luar biasa ibadah saum itu. Karena itu iman dan amal sholih. Karena itu setelah zaman-zaman yang berlalu atas Bani Israel yang taat, ada pula Bani Israel yang maksiat, sehingga disebutlah
yang tadinya ada yang maghdub alaihim dan juga walad dhalin. Disitulah sehingga tidaklah lagi mereka lurus dalam dinnya itu. Maka Islamlah yang berbeda, karena itu dalam Islam disebut amilun sholihun, amal-amal yang soleh itu disebut. Itulah yang berbeda dari apa yang telah disyariatkan sebelumnya. Syariat sebelumnya itu dilanggar. Sedangkan kita tentunya saum juga itu momen syariat. Coba di bulan Ramadan polisi itu bersegera, bahkan sebelumnya menutup semua diskotik atau warung-warung makan yang berpotensi merusak ibadah saum. Itu hikmah syariat. Kita kalau di bulan lain misalnya mau menutup itu susah gitu ya, ada giliran ormas yang lain, itu sebenarnya hikmah syariat. Jangan sampai kita salah paham gitu. Karena itulah hikmah syariat itu sangat tinggi, bahwa ibadah saum juga mempunyai hikmah syariat. Hikmah inilah yang termasuk syariat itu mendorong umat berlomba-lomba dalam kebaikan, segera ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera di dalamnya. Sehingga syariat itu adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sangat mudah sekali syariat itu. Apalagi ibadah saum. Itu sekelumit yang benar-benar hikmah Allah telah tetapkan kepada kita, bahwa Allah adalah menggerakkan suatu kaum itu, apakah ketika kita di dalam kebaikan atau ketika kita dalam kejelekan, atau ketika umat lain dalam kejelekan, orang lain berada dalam kejelekan. Tiadalah semua itu, ternyata semuanya tiadalah buruk. Bagi kita orang yang beriman, semua itu khair, kebaikan. Walaupun kita itu punya persepsi, karena itu ada takdir itu bagi kita baik maupun buruk, karena kita diberikan persepsi oleh Allah. Tapi bagi Allah itu semua baik. Maka dengan iman yang tinggi, semuanya itu baik. Karena itulah tiap musibah itu kebaikan gitu. Apalagi diberikan syariat, termasuk ibadah saum itu kebaikan. Karena itu Syekh Marwan bin Musa nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan beliau, bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah saum itu mempunyai sebab-sebab terbesar untuk memperoleh ketakwaan. Dan saum itu merupakan tameng seseorang dari perbuatan maksiat. Dan juga dia bisa melemahkan syahwat dari perbuatannya maupun perkataannya. Dan juga dia bisa memperkuat keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Kalau saja misalnya sebuah kekuatan, contohnya brigade, untuk meningkatkan iman masing-masing, brigade itu menguatkan kekuatan masing-masing, maka mereka tidak pantas mengatakan saya belum bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, atau saya bukan apa-apa, saya tidak bisa beri apa-apa. Tidak pantas sebenarnya dia mengatakan seperti itu. Sedangkan brigade banyak yang mengatakan seperti itu. Itu yang sebenarnya aneh gitu.
Maka itu adalah sebuah contoh saja. Artinya orang yang beriman itu tidaklah menghinakan dirinya, mengatakan saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa. Itu sangat dicela sebenarnya oleh ulama terdahulu. Tidak boleh. Kalau merasa diri hina, boleh saja. Kita merasa diri mempunyai banyak dosa, boleh. Karena itulah manusia yang lemah. Itu. Tapi kalau menghinakan diri itu yang sangat dicela. Saya tidak bisa apa-apa. Coba bayangkan mengatakan saya tidak bisa apa-apa, kemudian dia meninggal dunia, bagaimana jadinya? Nah itu. Makanya ini proses keimanan kita diuji mendekati Ramadan, apalagi Ramadan benar-benar keimanan itu benar-benar diuji. Sampai situ dulu, mungkin terasa singkat ya. Oh ya. Karena insya Allah saya persiapkan untuk wisuda tauhid yang sudah saya selesaikan 3 tahun bersama teman-teman di Al-Imarot dari 2014 sampai sekarang 2017, dan insya Allah wisuda akan dilangsungkan di Pamengpeuk Garut. Ya, gitu saja. Ya gitu. Dari hari Sabtu dan juga Ahad. Sabtu berangkat setelah subuh sekitar pukul 6 karena waktu syuruknya, supaya kalau waktu subuh berangkat bagus gitu. Karena jadi lebih bagusnya waktu syuruk berangkat. Oh iya. Karena itu. Perjalanan jauh. Ya, jalan jauh juga. Gitu. Dan juga macet. Sampai di Pamengpeuk insya Allah siap. Jangan lupa bawa dodol. Kalau mau ikut silahkan, bayar. Ongkosna sabaraha? 150 setiap orangnya. Nanti ada kajian juga dari murid-murid Al-Imarot di antaranya, termasuk juga tausiah dari kelas 3 dan juga kelas 2. Dan juga nanti dari guru-guru di sana memberikan daurah daksos sampai nanti hari Ahad selesai juga siang hari. Dan kita atau saya juga bersama teman-teman sampai di Bandung insya Allah maghrib di Kirson. Ya. Oh ya. Itu saja. Dan juga kita hari Selasa insya Allah mau melanjutkan tentang fikih saja dulu ya. Oh iya. Selasa nanti tentang fikih, semoga Allah melancarkan. Anggaplah Selasa kemarin libur gitu ya. Iya. Tidak apa-apa mungkin karena beban yang berat yang memang mencari hayap. Beban yang berat memang dititipkan kalau eta punya waktu istirahat. Memang benar kata saya apa itu yang Hilatul Tolgilmi itu kata beliau pengarang Hilatul Tolgilmi itu benar sekali bahwa manusia dengan aktivitas tetap diajukan ilmu tapi butuh istirahat supaya mencairkan ilmunya untuk beriman dan juga beramal soleh, memperkuat keilmuan dan juga ketakwaannya. Kata dia diuji itu untuk perkuat, mempertebal keimanan dan juga ketakwaannya. Ya. Itu saja. Mohon maaf atas kesalahannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menonton, selamat menyaksikan. Alhamdulillah.